Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Gabe dia lusisi Simon Petrus maibana, tungtui semahamilau ali Tuhan, dihodoha tahanguluan, saliling-lilingna. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sahabat yang baik hati, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana seorang Petrus mengaku bahwa hanya di dalam Yesus ada hidup yang kekal, bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Tidak ada sikap kompromi dengan Yesus. Ketika dia bertanya kepada murid-muridnya, apakah mereka juga akan pergi? Dia sedang menunjukkan bahwa mereka bisa menerima atau menolaknya. Yesus tidak berusaha menolak orang dengan pengajarannya. Dia hanya mengatakan kebenaran. Semakin orang-orang itu mendengar pemberitaan yang sebenarnya dari Yesus, mereka semakin terpecah menjadi dua kelompok. Orang-orang yang dengan jujur mencari karena ingin memahami lebih banyak, dan orang-orang yang menolak Yesus karena mereka tidak menyukai apa yang mereka dengarkan. Setelah banyak dari pengikut Yesus meninggalkannya, artinya dalam perjalanan pengajaran Yesus itu ada banyak orang yang mengikut Yesus. Tetapi ada banyak dari pengikut itu akhirnya meninggalkan dia. Kemudian dia bertanya kepada 12 muridnya, apakah mereka juga akan pergi? Petrus menjawab, kepada siapakah kami akan pergi? Dengan caranya yang terus terang, Petrus menjawab, untuk kita semua, tidak ada jalan lain. Sekalipun ada banyak filsafat dan orang yang mengaku diri berkuasa, hanya Yesus yang memiliki firman tentang hidup kekal. Orang mencari hidup kekal di mana-mana dan tidak mendengar Yesus, sumber satu-satunya kehidupan kekal itu. Tinggallah bersama Yesus, terutama ketika kita bingung atau merasa sendirian. Ketika orang pergi meninggalkan kita dalam menghadapi setiap hal pergumulan yang sangat berat itu, tinggallah di dalam Yesus. Ketika begitu banyak ada tawaran-tawaran dunia yang mungkin tanda kutip memudahkan kita, tetapi ingatlah itu hanya sementara. Seberat apapun masalah kita, bahkan tantangan kehidupan yang datang dari sekitar kita, hanya satu tempat kita untuk bergantung, hanya satu tempat kita berlindung, yaitu Yesus. Hanya Yesus jawaban dari segala hal yang kita hadapi. Hanya di dalam Yesus kita menerima perkataan kehidupan kekal. Sebab perkataan Yesus adalah kebenaran. Kalaupun orang-orang meninggalkannya, tetaplah kita setia hanya kepada Yesus Kristus saja. Tidak ada jalan lain kepada kehidupan kekal, hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita semakin teguh beriman kepada Yesus Kristus, bergantung hanya kepada Yesus Kristus, percaya sepenuhnya dan melakukan apa yang diperintahkannya. Di dalam Yesus kita beroleh kehidupan kekal karena kasih karunia-Nya melalui iman percaya kita
maka hiduplah menurut perkataan kehidupan kekal yang diperintahkan Yesus bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Seberat apapun beban hidup kami, sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, pergumulan kami, duka cita kami, semua itu akan kami serahkan kepada Tuhan saja, dan akan kami hadapi bersama dengan Yesus, sebab di dalam Yesus kami beroleh kekuatan, kami dimampukan menghadapi, menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.